Ulangan 31. Pergilah Musa dan mengatakan semua perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Dan dia berkata kepada mereka, "Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak sanggup lagi untuk keluar dan masuk." Lalu Yahwe berfirman kepadaku, "Engkau tidak akan menyeberangi Yordan ini. Yahwe Elohimmu yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan menghancurkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, dan engkau akan memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu sebagaimana yang dikatakan Yahwe. Dan Yahwe akan melakukan kepada mereka seperti yang telah dilakukannya kepada Sihon dan Og, raja orang Amori, terhadap negeri mereka yang dihancurkannya. Yahwe akan menyerahkan mereka ke hadapanmu, sehingga kamu dapat berbuat seperti semua yang aku perintahkan kepadamu terhadap mereka. Jadilah kuat dan berani, janganlah takut atau gentar kepada mereka, karena Yahwe Elohimmu, dialah yang menyertai engkau. Dia tidak akan menggagalkan ataupun meninggalkan engkau." Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di hadapan seluruh orang Israel, "Jadilah kuat dan berani, karena engkau akan pergi bersama-sama dengan umat ini masuk ke negeri yang telah dijanjikan Yahwe dengan sumpah kepada leluhur mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka dan membuat mereka mewarisinya. Dan Yahwe, dialah yang berjalan di depanmu. Dia akan menyertaimu. Dia tidak akan menggagalkan ataupun meninggalkan engkau. Janganlah takut ataupun gentar." Lalu Musa menuliskan hukum Taurat ini dan menyerahkannya kepada imam-imam kaum Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Yahwe dan kepada semua tua-tua Israel. Dan Musa memberikan perintah pada mereka, katanya, "Pada akhir 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun pembebasan, yaitu pada hari raya Pondok Daun, ketika seluruh orang Israel datang untuk menghadap wajah Yahwe di tempat yang akan dipilihnya, maka engkau harus memperdengarkan hukum Taurat ini ke telinga seluruh orang Israel. Kumpulkanlah seluruh umat itu, pria, wanita, anak-anak, dan orang asing yang tinggal di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarkan dan supaya mereka belajar takut akan Yahwe Elohimmu dan berhati-hati melakukan seluruh perkataan hukum Taurat ini. Dan anak-anak mereka yang tidak mengetahui dapat mendengarnya dan belajar takut akan Yahwe Elohimmu seumur hidupmu di negeri kemana kamu menyeberangi Yordan untuk memilikinya." Lalu berfirmanlah Yahwe kepada Musa, "Lihatlah, hari kematianmu sudah mendekat. Panggillah Yosua dan datanglah di kemah pertemuan, agar aku bisa memberikan perintah kepadanya." Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri di kemah pertemuan. Dan Yahwe menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah pertemuan. Yahwe berfirman kepada Musa, "Lihatlah, engkau akan berbaring bersama leluhurmu, dan umat ini akan bangkit dan melakukan perzinaan dengan mengikuti ilah-ilah negeri lain yang ia masuki. Mereka akan meninggalkan aku dan akan mengingkari perjanjian yang aku buat dengan mereka. Dan pada waktu itu, murkaku akan bangkit bergelora terhadap mereka, dan aku akan meninggalkan dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Dan umat ini akan dibinasakan, dan banyak malapetaka serta kesusahan akan menimpa mereka. Pada waktu itu mereka akan berkata, 'Bukankah semua malapetaka ini datang menimpa kita karena Elohim tidak ada di tengah-tengah kita?' Pada hari itu, aku akan menyembunyikan wajahku oleh karena semua kejahatan yang telah mereka perbuat, karena mereka telah berpaling kepada ilah-ilah lain. Oleh karena itu, sekarang tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada keturunan kaum Israel. Taruhlah ini di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi tentangku terhadap kaum Israel. Aku akan membawa mereka ke tanah yang berlimpah susu dan madunya, yang telah aku janjikan dengan sumpah kepada leluhur mereka. Mereka akan makan dan menjadi kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada ilah-ilah lain dan beribadah kepadanya dan menghina aku dan mengingkari perjanjianku.
Apabila banyak malapetaka dan kesusahan menimpa mereka, maka nyanyian ini akan bersaksi melawan mereka sebagai sebuah kesaksian. Sebab nyanyian ini tidak akan dilupakan dan akan keluar dari mulut keturunan mereka. Sebab aku mengetahui angan-angan yang mereka rencanakan dalam pikiran mereka pada hari ini. Bahkan sebelum aku membawa mereka masuk ke negeri yang aku janjikan dengan sumpah kepadanya. Maka Musa menuliskan nyanyian itu dan mengajarkannya kepada keturunan kaum Israel. Dia memerintahkan Yosua anak Nun. Katanya, "Jadilah kuat dan berani, sebab engkau akan membawa orang Israel masuk ke negeri yang aku janjikan dengan sumpah kepada mereka, dan aku menyertai engkau." Ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang terakhir, Musa memerintahkan kepada orang-orang Lewi yang memikul tabut perjanjian Yahwe dengan berkata, "Ambillah kitab hukum Taurat ini, dan kamu taruhlah di samping tabut perjanjian Yahwe Elohimmu, agar menjadi saksi terhadap kamu. Sebab aku mengetahui pemberontakan dan kekerasan kepalamu. Lihatlah, pada saat ini saja, sementara aku masih hidup bersamamu, kamu telah memberontak melawan Yahwe. Terlebih lagi nanti sesudah aku mati. Kumpulkanlah tua-tua sukumu dan para perwiramu, dan aku akan mengatakan hal ini kepada mereka. Langit dan bumi akan menjadi saksi mereka. Sebab aku tahu bahwa sesudah aku mati, kamu akan menjadi sangat jahat dan menyimpang dari jalan yang telah aku perintahkan kepadamu. Maka dari itu di kemudian hari, malapetaka akan menimpa kamu, karena kamu berbuat apa yang jahat di mata Yahwe, sehingga membuat Dia murka dengan perbuatanmu." Dan Musa mengatakan ke telinga seluruh jemaat Israel nyanyian ini sampai perkataan yang terakhir.